Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu untuk kita semuanya. Untuk sementara, demi kelancaran acara pada malam hari ini, saya mute dulu untuk suara teman-teman. Nanti pada saat tanya jawab, kita bisa lanjut. Jika ada trouble atau kesalahan atau misalnya suara saya nggak kedengeran sama teman-teman, teman-teman bisa raise hand atau bisa kirim chat-nya. Nah, di Skyward Community pada kali ini adalah acara mingguan ketika teman-teman bisa mendapatkan informasi dasar tentang perkembangan proyek kita dan juga bisa melakukan tanya jawab di sesi akhir nanti. Nah, kita mulai. Nah, ini background saya, ini Julfa Yuan, nama kepanjangan saya Julfa Widya Bayu Indrawan SSPD ya. Saya top expert di Skyward Community Indonesia. Tahun 2007 sampai 2021 saya berprofesi sebagai network marketing, business owner dan coach. Kemudian tahun 2009 sampai 2015 saya sempat belajar di trader forex, komoditi dan saham. Kemudian tahun 2015 hingga 2018 ya, saya sebagai trader kripto juga pernah belajar cukup lama. Kemudian tahun 2016 hingga sekarang saya memutuskan aktif untuk menjadi investor dan mitra di Skyward Community, teman-teman ya. Dan apa yang saya sampaikan ya pada malam hari ini itu jelas menjadi fondasi dasar teman-teman untuk mengambil keputusan untuk bergabung dengan kita dan ikut bersama-sama membangun proyek Skyward Community, teman-teman. Nah, ini adalah acuan dasar ketika kita melakukan sebuah analisis bisnis ya, tentunya kita memakai dasar-dasar hukum ekonomi yang di mana perkembangan bisnis kita itu apakah sesuai dengan kebutuhan market ataukah tidak, ataukah sebagai solusi akan perkembangan perekonomian atau perkembangan zaman suatu saat nanti ataukah tidak ya teman-teman ya. Kita bisa lihat pada saat sekarang ini tentunya dengan traffic yang padat ya, seperti halnya kita lihat di sini ya, mobil yang begitu penuh ya, kemudian ini sangat kita lihat sendiri itu pusing sendiri teman-teman ya, apalagi kalau kita sebagai pelaku ya atau berada di tempat seperti ini teman-teman ya, ada bis, ada kendaraan bermotor, ada mobil, ada kendaraan umum ya, dan ada juga pejalan kaki yang sesak seperti ini, tentunya ini akan sangat bermasalah dan memunculkan sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan teman-teman jika tidak ada solusinya. Dan ini mau nggak mau ya secara otomatis dunia akan meminta atau mencari sebuah solusi akan perkembangan zaman seperti ini. Nah, berdasarkan rata-rata kita lihat ada 1,5 juta jiwa melayang karena kecelakaan mobil, motor, dan kendaraan darat lainnya. Dan tentunya ini persentasenya lebih besar daripada kecelakaan yang dihasilkan oleh disebabkan oleh ya seperti tren ya, kapal laut, pesawat, kemudian serangan teroris ya, military conflict atau perang, natural disaster, kemudian occupational injuries, teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat di sini begitu banyaknya ya barang-barang di pelabuhan yang akan diangkut dan ini menunggu antrian teman-teman ya. Dan jelas semakin lama antrian juga akan semakin berdampak buruk pada sistem ekspor impor barang teman-teman. Nah, dan tentunya ini juga akan mempengaruhi perekonomian sebuah bangsa teman-teman. Nah, inilah masalah besar yang kita hadapi, dua masalah besar yang kita hadapi, yaitu overload of transport routes. Ini adalah traffic
transportasi yang sangat padat dan terus meningkat, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah lack of security atau jumlah jiwa yang melayang karena kecelakaan, ya, tingkat keamanan yang sangat-sangat rentan terhadap kecelakaan, teman-teman. Nah, ini adalah masalah besar yang sedang kita hadapi. Nah, kemudian belum lagi ditambah masalah-masalah yang diakibatkan dari pembangunan, ya, sistem transportasi yang ada, nah, seperti gambar di sini, ya. Kemudian pencemaran lingkungan, ya, kemudian apa itu namanya, punahnya, menimbulkan punahnya hewan-hewan yang mungkin kita cintai dan kemungkinan besar ini juga tidak akan kita temui lagi di masa yang akan datang, apalagi anak cucu kita karena sudah punah, ya. Kemudian kita juga bisa lihat kondisi hutan yang seperti ini, dan tentunya jika ini diteruskan dan tidak ada solusi yang menjawab pertanyaan masalah ini, ya tentunya ini akan benar-benar terjadi, teman-teman. Dan saat ini pun masalahnya ini juga sudah ada yang terjadi, ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman, ya. Polusi udara yang meningkat, dan tentunya ini adalah masalah besar yang muncul, yaitu masalah yang ketiga, yaitu pencemaran udara atau pencemaran lingkungan, teman-teman, ya. Kemudian belum lagi kita juga dihadapkan mungkin kondisi, ya, kondisi industri yang ada seperti coal, gas, petroleum, nuklir, yaitu 91% itu sangat berpengaruh akan lapisan ozon dan pertumbuhan, ya, lingkungan, dan manusia juga sudah memikirkan sebuah solusi, yaitu kendaraan listrik atau mobil listrik, akan tetapi ini juga masalah ini tidak begitu berpengaruh akan sebuah masalah yang ada, karena apa? Karena jelas secara otomatis konsumsi listrik ini juga sama-sama besarnya, ya, teman-teman, ya. Jadi kita perlu memiliki sebuah solusi bagaimana cara kita memberikan sebuah jawaban untuk industri yang benar-benar low konsumsi, teman-teman. Nah, seperti ini, ya. Ini dulu, ya, itu ada kereta api, ya, kereta api yang mungkin dibangun di atas tanah, akan tetapi juga masih ada pencemaran lingkungan, tapi dunia juga sudah memikirkan solusi akan hal itu. Di sisi kanan seperti ini, memang tidak ada pencemaran lingkungan, teman-teman, akan tetapi di sini jelas pembangunannya membutuhkan material yang sangat banyak, teman-teman. Nah, ini adalah masalah yang keempat, teman-teman, high power konsumsi, yaitu konsumsi industri yang sangat-sangat besar, dan itu juga akan merugikan bumi kita, teman-teman. Nah, ini adalah General Designer of Keiwick Anatoly University. Beliau berkata adalah, we are creating a transport and infrastructure industry that is not inferior in potential to such industries as aviation, railway, and automobile ones. Jadi kita sedang menciptakan, teman-teman, industri transportasi dan infrastruktur, teman-teman, ya, tidak kalah potensialnya dengan industri penerbangan, kereta api, dan mobil, teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya Mr. Yunitsuki ini membangun sebuah sistem baru yang tidak kalah potensial dengan industri transportasi yang ada, teman-teman. Dan tentunya itu sebagai jawaban dari semua masalah yang kita hadapi tadi, teman-teman. Nah, jika kita berpikir untuk berkunjung atau berpindah tempat dari tempat A ke tempat B, dan tentunya di situ kondisi alam atau kondisi bumi tidak rata, ada yang cekung untuk danau, ya, ada yang tinggi, ada yang ini, kan.
seperti limbah, tentunya jika kita berpikir untuk menyamaratakannya secara otomatis akan ada banyak habitat yang dirugikan dan akan punah di situ, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kita samaratakan, kemudian kita bangun rel, kemudian di atas kita bangun kereta api, teman-teman, seperti ini. Dan ini pemikiran yang salah karena kita juga bisa merusak alam, teman-teman. Ataukah solusi yang kedua kita buat di tingkat kedua seperti ini, akan tetapi di sini juga membutuhkan pilar-pilar yang jelas, membutuhkan material yang sangat banyak dan itu boros. Kemudian yang ketiga, ataukah pilihan yang ketiga ya, kita cukup ya tanamkan di sini ya pilar-pilar, kemudian kita kasih string senar di sini di atasnya, kemudian pilar yang bawah ini karena tidak dibutuhkan bisa kita hilangkan, jadi cuman butuh 2 pilar, teman-teman ya. Cuman butuh 2 pilar untuk memberikan lintasan ya dari tempat A ke tempat B, dan ini tentunya akan sangat hemat dan tidak merusak alam, teman-teman. Jadi di sini yang danau ya, perbukitan dan macam-macam ini tetap utuh tanpa kita rusak. Ini adalah sebuah solusi yang baik dari pemikiran Mr. Yunitsky, teman-teman. Nah, string yang kita bangun saat ini yaitu memiliki 4 bagian seperti ini, yaitu di sini ada bagian pilar, kemudian rail body di sini, kemudian string, kemudian ray head. Dan tentunya ini sudah teruji kekuatannya dan anti putus, teman-teman. Jadi secara otomatis jika kita memiliki muatan yang cukup besar dan tentunya dengan sistem string transport teknologi, kita dapat melintasi ya string ini tanpa hambatan ya, tanpa apa itu namanya sambungan yang tentunya membuat kita sangat nyaman untuk berkendara di atasnya. Nah, kita memiliki 3 jenis string, teman-teman, di sini ya. Jadi ada yang untuk lintasan seperti ini yang atas, kemudian ada yang untuk lintasan atas bawah. Jadi yang atas dimuatin high speed, yang kemudian yang bawah unibus. Kemudian juga ada lintasan lengkung seperti ini untuk perbukitan atau pinggiran kota, teman-teman. Jadi ini tetap aman meskipun ada angin yang menerjang, teman-teman. Jadi dia lebih fleksibel. Nah, kita juga ada 2 model string ya, semi kaku dan kaku ya, ini semi kaku dan kaku, dan ini tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ini adalah Riga ya. Ini adalah Riga di Sungai Daudava. Ini lintasan ini sepanjang 600 meter, teman-teman. Jadi cukup panjang, teman-teman. Jika kita bangun ya skyway ya, secara otomatis kita cukup bangun apa itu namanya pilar-pilar seperti ini, dan tentunya transportasi kita ini namanya unibus ini dapat melintasi ya seperti ini pemandangannya, teman-teman, dapat melintasi sungai Daugava ini ya dengan begitu memuat penumpang yang cukup banyak, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah solusi yang akan kita berikan kepada sistem transportasi di masa depan, teman-teman. Nah, kita sudah membangun yang namanya Unibus, ini dipamerkan pada acara EcoFest pada tahun 2019 di Minsk, Belarus. Jadi ini bukan cuma sekedar lukisan saja, tetapi kita sudah merealisasikannya, teman-teman. Nah, kita ada model string seperti ini yang tentunya ini anti gelincir karena ditekan dari atas sama samping, teman-teman. Ya, ini motor wheel-nya sama derailment system-nya. Nah, ini motornya ya, ini motor relnya ini ya, ini sudah dipamerkan dari tahun 2018 pada acara Inotrans di Berlin, teman-teman. Nah,
inilah perbandingan teknologi Skyway dengan sistem transportasi yang lain, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari capital cost-nya, ya jelas secara otomatis Skyway lebih murah. Kemudian kita lihat dari biaya operasionalnya, Skyway juga lebih murah. Dilihat dari konsumsi energinya, Skyway juga lebih rendah. Kemudian dilihat dari kapasitas penumpangnya, nah, Skyway lebih banyak, teman-teman. Nah, ini maksudnya kapasitas penumpang ini adalah kapasitas dalam arti keseluruhan, teman-teman ya. Karena apa? Karena meskipun jika kita lihat mungkin varian kita itu mungkin memuat mungkin 20 orang atau 4 orang atau 15 orang, akan tetapi teman-teman dalam segi kecepatan dan dalam segi rentang ya, rentang string yang bisa untuk mengantarkan beberapa varian dalam satu waktu itu cukup banyak, teman-teman. Tentunya ini juga menjadi acuan mengapa kapasitas penumpang kita lebih banyak daripada sistem transportasi yang lain. Kemudian environmental polusi udara jelas sangat rendah karena kita memakai energi listrik, kemudian transport accident rate atau kemungkinan kecelakaannya kita juga rendah karena kita memiliki lintasan tersendiri, teman-teman. Kemudian kalau dilihat dari kargo, ya pengiriman barang, dilihat dari biaya pengirimannya dan waktu pengirimannya, ya kita lebih cepat dan lebih rendah. Tentunya ini dapat meningkatkan ya keuntungan dalam sektor perdagangan dan tentunya itu dampaknya akan sangat-sangat bagus dalam pertumbuhan perekonomian dalam skala negara, teman-teman. Nah, tentunya ini sangat direkomendasikan bagi negara yang ingin memiliki sebuah transportasi yang memiliki biaya yang rendah dan dengan pengiriman waktu yang cepat, teman-teman. Nah, kita bisa bandingkan di sini ya, teman-teman ya. Jika Skyway itu eco-friendly, oke, yes ya, safety sangat-sangat aman, kemudian adaptability no limit ya. Kemudian speed-nya, kecepatannya hingga 1.200 km per jam. Cost-nya, biayanya per kilometer cuma 3–8 juta dolar, teman-teman. Jika kita bandingkan dengan monorail, magnet levitation, hyperloop, jelas sangat-sangat hemat karena monorail sendiri itu bisa mencapai 36 juta dolar ya teman-teman ya per kilometer, itu pembangunannya, pembangunan materialnya, pembangunan lintasnya dan macam-macamnya. Jadi kita puluhan kali lebih hemat, teman-teman. Dan tentunya jika dalam skala negara, teman-teman ya, rentang apa itu namanya selisih biaya ini tentunya bisa untuk dialokasikan untuk pembangunan di daerah-daerah lain, sehingga jika sebuah negara mengaplikasikan sistem transportasi kita, tentunya dengan anggaran yang sama, negara tersebut dapat membangun lebih banyak lagi sistem transportasi, sehingga dapat untuk mensupport ya peningkatan perekonomian di wilayahnya, teman-teman. Dan ketika nanti pada saat acara World Expo di Dubai, teman-teman ya, pada saat acara World Expo di Dubai, perwakilan dari ratusan negara hadir dan menyaksikan langsung sistem transportasi kita, tentunya dengan melihat potensi keuntungan yang ditawarkan oleh Skyway ketika dibangun di wilayahnya masing-masing, tentunya ini akan sangat-sangat menarik ya banyak minat negara-negara tersebut untuk memesan proyek kita, teman-teman. Nah, ini yang dimaksud high speed ya, kemudian ini unibus, teman-teman ya. Ini lintasan yang tadi saya tunjukkan yang nomor 2, teman-teman ya. Ini adalah stasiunnya seperti ini. Tapi masing-masing negara memiliki kebebasan untuk memiliki desain ya stasiun sesuai dengan seleranya masing-masing, teman-teman ya. Ini ditampilkan juga di acara EcoFest pada tahun 2019 kemarin.
Nah, inilah Mr. Yunitski ya. Beliau meneliti ini lebih dari 30 tahun yang lalu. Jadi teknologi kita itu tidak abrakadabra langsung jadi, teman-teman ya. Jadi melalui penelitian yang cukup panjang, dan tentunya ketika kita memutuskan untuk membangun proyek percontohan, penelitian itu sudah rampung. Itulah mengapa proyek percontohan yang kita bangun dengan waktu yang cukup singkat, antara sekitar 6 tahun ini, menghasilkan ya varian-varian yang jelas, siap pakai, dan cepat untuk sertifikasi. Jadi seperti tidak ada hambatan, tidak ada masalah, teman-teman. Karena apa? Karena sebelumnya ini sudah diteliti puluhan tahun, teman-teman. Nah, ini kita memiliki 7 varian ya, teman-teman ya. Kita memiliki 7 varian sistem transportasi, teman-teman. Ini ya, Univan, Unibike, Unicar, ya, Unibus, ya, kemudian high speed. Unik. Ya sudah ya, kita lanjut ya. Tadi ada yang bocor. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, ini angkutan barang kita, teman-teman ya. Ini adalah unit container ya. Ini untuk mengangkut kontainer. Tentunya jika dibandingkan dengan kontainer biasa, itu akan sangat cepat ini. Ini karena kecepatannya hingga 80 km per jam, teman-teman ya. Unit container ini 80 km per jam tanpa hambatan. Jadi ini agak sebuah solusi bagaimana kita bisa mengangkut ya dari barang dari pelabuhan hingga tempat tujuan dengan cara yang sangat cepat. Kemudian kita juga ada unit truck, kemudian kita ada juga unit trans, teman-teman. Nah, gambarannya seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Nah, kita juga bisa melalui pelabuhan, teman-teman. Nah, pada tahun 2018 ya, kita sudah mengadakan pameran pada acara InnoTrans itu di Berlin. Ini dikunjungi oleh 137.391 ya dari seluruh dunia, teman-teman. Jadi kita sudah ikut pameran dan kita aktif sebenarnya. Kita aktif mengikuti pameran-pameran skala dunia, teman-teman. Dan kemarin juga di Indonesia kita juga sempat mengikuti pameran di Indonesia, teman-teman ya. Sebagian dari teman-teman juga datang, termasuk saya gitu. Teman-teman juga bisa lihat historinya, teman-teman. Kemudian ini adalah website resmi Mr. Yunitski. Jika teman-teman ingin lebih mengenal lebih banyak tentang Mr. Yunitski, owner kita, yaitu teman-teman bisa kunjungi yunitski.engineer, teman-teman. Ini beliau adalah owner dan juga pencipta teknologi Skyway. Kita di sini sudah mendapatkan berbagai macam sertifikat, salah satunya ini sertifikat ISO, ini adalah sertifikat manajemen mutu kualitas, teman-teman ya. Ini kita juga meraih begitu banyak hak paten ya, 83 hak paten dari 17 negara, dari Cina hingga Amerika, teman-teman. Dan tentunya perusahaan sudah benar-benar mempersiapkan, teman-teman ya, mempersiapkan ya untuk memasuki pasar dalam skala global karena hak patennya sudah diurus sebanyak 83 hak paten ya. Fungsinya apa sih hak paten ini? Fungsinya adalah di mana perusahaan sudah mematenkan teknologinya sehingga masing-masing negara yang sudah diberi hak paten oleh perusahaan ini tentunya tidak diperbolehkan untuk mencontek ya atau meniru teknologi string kita. Nah, kemarin juga
teman-teman juga ada yang share dengan saya, Pak, Cina ini ada kereta gantung. Nah, teman-teman perlu pahami teknologi kereta gantung itu banyak sekali. Ada gondola, ada yang cuma buat wisata, ya. Itu juga udah banyak. Akan tetapi teknologi string, ya, seperti halnya yang kita bangun, tentunya jelas tidak ada sama sekali, teman-teman, karena sudah memiliki hak paten, ya, teman-teman, ya. Nah, ini kita juga sudah menyabet Golden Chariot atau Piala Oscar-nya transportasi skala global, dan ini kita menyabet beberapa Golden Chariot, ya teman-teman, ya. Golden Chariot ini adalah di mana persaingan yang ketat, di mana transportasi kita itu diadu teknologinya dengan berbagai macam sistem transportasi yang ada di dunia. Dan syukur alhamdulillah kita sudah memenangkannya dan mendapatkan piala Oscar-nya transportasi skala global ini, yaitu Golden Chariot. Nah, kita juga memiliki membership sertifikat dan sertifikat-sertifikat untuk ya menyertifikasi produk kita atau varian kita, teman-teman, ya. Dan tentunya varian kita jika tidak disertifikasi, ya tentunya tidak bisa untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Itulah mengapa kita membangun proyek percontohan, karena proyek percontohan itu perannya adalah untuk sebenarnya menyertifikasi produk kita, teman-teman. Ya, karena apa? Karena produk kita itu adalah produk transportasi dan tentunya menyangkut nyawa orang banyak, teman-teman. Jadi ada banyak pihak atau badan yang meneliti, menguji, dan juga mereka harus memastikan bahwa sistem transportasi yang kita ciptakan ini benar-benar safe, benar-benar aman karena menyangkut banyak orang, sehingga bisa lolos untuk disertifikasi. Dan syukurnya transportasi kita sudah lolos, sebagian sudah banyak yang dapat sertifikat. Jadi kita tinggal satu saja sertifikatnya, PR-nya yaitu high speed, ya, yang akan dibangun di stik 15 nanti. Nah, ini adalah kantor kita, ya, kantor baru milik sendiri seluas 12.000 meter persegi, menampung 50 divisi dan sekitar 1.000 karyawan, teman-teman. Nah, ini kantor milik kita sendiri, teman-teman. Nah, kita juga ada 2 bengkel produksi yang tentunya ya, ini memiliki berbagai macam ya engine wing yang ahli di bidangnya masing-masing. Gitu. Nah, ini dulu sebelum di saat awal-awal saya masih join, ya. Saya join ya pada akhir tahun 2015 dan saya memutuskan untuk berinvestasi pada Januari 2016, dan fight di 2016 dulu masih seperti ini, belum begitu banyak yang dibangun, teman-teman. Mengapa saya percaya? Karena ini adalah infrastruktur yang memakan penelitian selama puluhan tahun. Tentunya tingkat keberhasilannya akan sangat-sangat tinggi. Dan ternyata analisa saya pada saat itu terbukti. Saat ini sudah dibangun dan bahkan sudah dalam pembangunan sekitar 90%, ya, 85 hingga 90% pembangunan, dan menghasilkan begitu banyak varian, dan juga sudah berhasil bekerja sama dengan Uni Arab Emirates, teman-teman. Ya, jadi analisa saya dulu di awal-awal join tentunya tepat, ya. Saya memang mencari perusahaan yang benar-benar tepat sebagai batu loncatan, teman-teman. Nah, ini ya, ini varian-varian yang sudah kita produksi, ya, begitu banyak, ya. Nah, ini adalah desain, ya, desain di mana proyek percontohan kita di Sharjah itu untuk dibangun. Ini namanya Skyway Innovation Center, di mana ini adalah tempat sebagai pusat uji coba dan showroom-nya sistem transportasi kita di negara-negara Timur Tengah dan internasional, teman-teman, ya. Jadi yang tadi itu Eco Technopark tadi itu sebagai pusat uji coba untuk pertama kalinya, karena sudah disertifikasi, makanya pihak Uni Arab Emirates
ya mau untuk mengambil proyek kita, gitu teman-teman. Jadi tanpa adanya Eko Teknopark tadi, tentunya Skyway Innovation Center di Sharjah ini tidak mungkin ada, teman-teman ya, karena syarat utamanya itu di ETP yang kita bangun di Belarus tadi, ya, teman-teman. Nah, ini kita pada tahun 2019 juga sudah berhasil membangun lintasan Unicar ya teman-teman ya. Di sini ini di Switch Skyway Innovation Center yang akan dipamerkan pada acara World Expo di Dubai nanti pada bulan Oktober tahun ini. Nah, kita juga memiliki ya Eco House teman-teman ya, Eco House atau Greenhouse ya di sini ya teman-teman ya. Perumahan, tempat tinggal, pemukiman yang ramah lingkungan. Nah, kita menyulap seperti ini, kita membangun seperti real estate, tapi ramah lingkungan yang tentunya sudah dilengkapi dengan sistem permukiman yang lengkap, baik itu dari segi transportasi, ya transportasi kita, kemudian perumahan, ya, sistem untuk kepentingan umum, dan sebagainya. Seperti ini, teman-teman. Bisa dibayangkan jika kita bertempat tinggal di sini, teman-teman, tentunya ini adalah sebuah jawaban di mana sebuah teknologi yang canggih ya pada masa kini itu bisa berkolaborasi dengan alam ya, tidak justru merusak alam. Inilah yang membuat Skyway memiliki masa depan yang cerah karena pada saat ini manusia dituntut untuk benar-benar berpikir keras bagaimana kondisi alam bisa kembali seperti semula, teman-teman. Mengapa? Karena ini sudah mulai bermunculan penyakit-penyakit ya yang mungkin ditimbulkan oleh sistem industri yang merusak lingkungan, teman-teman. Nah, seperti ini ya, sistem transportasi kita bisa menyulap ya pegunungan yang mungkin dulu tanahnya nggak begitu ada harganya, ya, yang murah, tapi kita bisa sulap seperti sistem perkotaan seperti ini, teman-teman. Ya, ini sistem string kita ini dia bisa memperkuat sinyal ya, teman-teman ya. Jadi meskipun di pegunungan, jika sistem transportasi kita ini dibangun ya, di sana secara otomatis sinyal internetnya ya kuat. Jadi di sini kita bisa bangun kantor-kantor untuk kepentingan umum, teman-teman. Nah, ini kita bisa menyulap yang dulunya mungkin lahannya murah menjadi mahal berlipat-lipat, teman-teman, dengan sistem transportasi kita. Inilah Skyway ya, sistem transportasi yang inovatif, jelas, above ground, di atas tanah, high speed, kecepatan tinggi, safe, lebih aman, efisien, mudah diimplementasikan dimanapun, karena sesuai pesanan, kita sangat-sangat fleksibel, nggak seperti kereta api yang selalu butuh lintasan yang panjang dan proyek yang besar. Kita pun bisa dibangun di rumah sakit pun bisa, di universitas bisa. Jadi pesanan kita bisa melayani dalam skala kecil maupun dalam skala negara. Kemudian environmental friendly, sangat bersahabat. Nah, apa peluang yang diberikan? Ya, kita di sini membangun proyek ya percontohan dengan 15 tahapan pembangunan mulai dari tahun penelitiannya tahun 1978 hingga tahun 2014 implementasi proyek tersebut. Perusahaan membuka dengan sistem crowdfunding, jadi pendanaan melalui pendanaan masyarakat, teman-teman ya. Jadi kita berkesempatan untuk ikut membangun proyek percontohan ini, teman-teman ya. Jadi dari 2015 ini engineering, kemudian 2016 konstruksi, mulai pembangunan, kemudian tahun 2017-2018 demonstrasi dan sertifikasi produk, kemudian 2019-2020 implementasi, stake 15 ini mau selesai, teman-teman. Ya. Nah, kita sudah menyelesaikan 90% dan saat ini kita sudah berada di stake 14 sub stake 2. Jadi sub stake itu ada 3 ya, teman-teman ya. Ada 3 tahapan. Jadi ini adalah 14.2 dan tentunya tahun ini itu kita akan selesai sub stake 14.3. Artinya kita sudah di stake 15.
Teman-teman perlu pahami, target utama di stake 14 ini adalah perusahaan sudah memasuki komersial atau perusahaan sudah menjual proyek atau bisa menghasilkan keuntungan. Artinya, di stake 15 ini perusahaan sudah menghasilkan keuntungan secara mandiri. Secara otomatis, ada kemungkinan besar pendanaan ini teman-teman bisa ditutup sewaktu-waktu ketika perusahaan tidak membutuhkannya, teman-teman ya. Ketika stake 15 ini selesai, teman-teman ya. Ketika stake 15 ini selesai, maka kita IPO selama kurang lebihnya 6 sampai 8 bulan, kemudian kita listing market sehingga teman-teman bisa jual sebagian atau semua saham teman-teman pada saat perusahaan listing market. Nah, ini konsepnya teman-teman ya. Jadi ini investor, ini adalah Skyward Community, adalah sebuah perusahaan mitra dari Eurasian Rail Skyway System Holding atau yang memiliki saham Global Transport Investment, ini teman-teman, saham pusat ini ya, saham induk ya. Jadi teman-teman bisa membeli atau mengakuisisi saham perusahaan, ikut melakukan pendanaan atau pembangunan proyek di perusahaan melalui platform kita Skyward Community ini teman-teman ya. Kemudian untuk membangun proyek pengembangan pabrik uji coba pemasaran dan apa itu namanya bisa kita pasarkan secara luas di seluruh dunia sehingga teman-teman bisa mendapatkan dividen atau bagi hasil dari semua ya teman-teman ya, semua proyek yang akan terrealisasi di seluruh dunia. Karena ini adalah saham induk teman-teman ya. Ini adalah saham induk. Jadi ini adalah Global Transport Investment memiliki kekayaan intelektual Skyway yang bernilai 400 miliar 867.433.000 dolar. Dan ini akan menjadi landasan penerbitan saham perusahaan, teman-teman. Ya, mengapa harga saham itu $1? Karena kekayaannya segini, teman-teman ya. Jumlah sahamnya juga segini, akan tetapi tidak dilepas semua, teman-teman ya. Tidak dilepas semuanya. Kemarin salah satu perusahaan dari Indonesia, ya teman-teman ya, itu memiliki saham jumlahnya itu 100 miliar. Ya, yang di IPO-kan di Bursa Efek Indonesia itu cuma 25%, jadi 25 miliar. Artinya apa? Jika kita lihat saham di Indonesia saja punya jumlah saham sebanyak 100 M, apalagi ini transportasi berskala global. Tentunya jumlah ini tidak banyak kalau hitungan infrastruktur, apalagi skalanya global, teman-teman. Nah, kita juga sudah terdaftar di FSC BVI yang dimana sebagai kendaraan ya, ini ya, lihat sertifikatnya ini. Kendaraan di mana untuk perusahaan-perusahaan startup untuk memasuki bursa saham dalam skala internasional. Nah, teman-teman perlu pahami ini adalah yang membuat jaminan teman-teman ya, converter loan. Jadi teman-teman ketika berinvestasi atau mengakuisisi saham kita ya teman-teman ya, ketika teman-teman belum menandatangani ya kepemilikan saham ya, maka status investasi teman-teman masih berupa pinjaman ya, pinjaman terkonversi yang selama 3 tahun dari semenjak teman-teman investasi lunas ya, 3 tahun ini teman-teman bisa ambil uang teman-teman lagi dengan keuntungan 4%. Ini bisa jika teman-teman belum percaya akan proyek perusahaan ini bisa dijadikan teman-teman waktu untuk melihat dan mempelajari perusahaan, mempertimbangkan perusahaan secara detail sehingga pada saat teman-teman yakin bahwa perusahaan ini memang perusahaan bagus, maka teman-teman bisa langsung menandatangani ya pinjaman tersebut sehingga teman-teman bisa mengkonversi pinjaman tersebut menjadi saham sehingga teman-teman berhak akan semua keuntungan yang diberikan akan kepemilikan saham, seperti halnya kenaikan harga saham pada saat listing market atau capital gain, dan bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan setiap tahunnya, yaitu dividen. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah pilihan paket investasi, teman-teman.
Nah, ini pilihan paket investasi yang bisa diangsur. Dulu memang bisa diangsur 10 kali, teman-teman. Tapi sekarang ini karena stake-nya stake akhir, ya mau tutup stake ini ya, cuman dikasih 5 bulan ini, teman-teman ya. Cuma dikasih 5 bulan. Jadi buruan, mumpung teman-teman masih bisa mengakuisisi saham perusahaan Indo ini. Jika ditutup, sudah ditutup ya, nggak bisa beli lagi. Belinya nanti di bursa saham pada saat perusahaan listing market dengan harga beberapa dolar dan bahkan bisa belasan dolar. Tentunya jika itu terjadi ya, jika itu terjadi teman-teman, kita lihat di sini ya. Ini dengan modal 1.000 dolar ya, bisa diangsur 200 dolar per bulan selama 5 kali ya, 1.000 bulan, 1.000 dolar. Teman-teman dapat diskon 28, jadi teman-teman dapatnya 1.000 kali 28, jadi 28.000 lembar. Jadi kalau teman-teman nunggu nanti perusahaan ini ditutup pada listing market misalnya harganya 1 dolar aja, secara otomatis ketika teman-teman kepengen beli 28.000 lembar ini, yang teman-teman butuhin bukan 1.000 dolar lagi, tapi 28.000 dolar, teman-teman ya. Yang kalau beli sekarang cuma belasan juta, tapi kalau nunggu listing market itu minimal harganya bisa hampir 500 juta atau setengah miliar. Akan tetapi jika teman-teman akuisisi sekarang dan teman-teman punya 28.000 lembar pada saat sekarang, minimal ini ya, ternyata pada listing market itu harganya 1 dolar minimal ya, teman-teman jelas secara otomatis memiliki aset senilai 28.000 dolar. Teman-teman bisa jual, mungkin jual 3.000 dolar atau jual 8.000 dolar, sisanya untuk dividen, itu bisa, teman-teman. Nah, ini adalah perkembangan dari perusahaan ya, news, berita-berita. Nah, kemarin perusahaan juga sudah diberitakan di detik.com, itu adalah media massa Indonesia yang terkenal, cukup terkenal, dan juga sebenarnya perusahaan itu secara rutin diberitakan di berbagai media massa di seluruh dunia. Teman-teman bisa pantau di grup Facebook kita dan grup-grup kita. Teman-teman bisa memiliki update ya, informasi tentang perusahaan teman-teman ya. Ya, so ini. Ini link beritanya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa follow up ya beritanya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebelum pertanyaan yang utama kita buka. Dividen dulu, apakah IPO dulu? Ya. Jadi teman-teman ya, antara dividen dengan IPO itu tidak ada hubungannya. Dividen itu hubungannya adalah bagaimana sebuah perusahaan itu bisa melakukan komersial seperti yang target ya, target kita di stake 14. Jadi ada kemungkinan juga stake 15 itu kita sudah bagi dividen meskipun belum IPO ya. Jadi dividen itu adalah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Apakah banyak perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen itu sebelum IPO? Ya sangat banyak sekali. Ya perusahaan yang nggak IPO pun juga sampai sekarang ini juga hasilkan dividen untuk investornya, teman-teman ya. Apalagi perusahaan yang berencana untuk IPO seperti Aqua Mississippi itu ya. Aqua Mississippi itu dulu sempat IPO, akan tetapi dia beli lagi saham-saham yang sudah beredar dan dia memutuskan untuk menjadi perusahaan tertutup. Jadi tidak listing market, akan tetapi investor-investornya tetap dapat dividen, teman-teman. Ya. Kemudian kedua, apakah saham nanti akan dikonvert ke token? Tidak, teman-teman ya. Jadi memang antara saham dengan token itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi teman-teman tenang saja, karena saham yang teman-teman miliki itu adalah saham induk. Saham yang teman-teman miliki itu sama dengan saham yang dimiliki oleh Mr. Yunitsky sendiri, ya. Tapi cuman bedanya beda jumlah. Kalau Mr. Yunitsky jelas punya banyak, kalau teman-teman ya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kemudian yang ketiga, apa bedanya token SWG, SWX, dan SWS? Token SWG ya teman-teman ya, token SWG itu adalah mata uangnya SDW yang digunakan nanti untuk sirkulasi proyek di seluruh dunia ya. Kalau SWX itu untuk pembangunan proyek-proyek lokal ya.
Kemudian kalau SWS itu untuk pembangunan proyek Smart World, teman-teman ya. Ini adalah token security yang dimana nantinya juga akan listing ke bursa saham seperti halnya Nasdaq. Akan tetapi jelas apa itu namanya tempatnya beda ya teman-teman ya. Jadi di bursa saham itu ada beberapa tempat teman-teman ya. Tempatnya saham ada sendiri, tempatnya token security ada sendiri. Jadi nggak campur teman-teman ya. Akan tetapi jelas di token ini juga ada dividennya juga. Apakah bukti kepemilikan saham Skyway? Buktinya teman-teman mendapatkan sertifikat saham dan tentunya ini tidak harus berbentuk fisik ya teman-teman ya. Teman-teman cuman butuh memiliki nomor ya, nomor sertifikat saham yang disahkan oleh Mr. Yunus secara langsung. Jadi teman-teman di sini bisa download ekstraknya dan kemudian bisa print untuk dokumen fisiknya. Apakah jaminan berinvestasi di Skyway? Teman-teman, ketika teman-teman berinvestasi, kalau teman-teman berinvestasi di saham, gitu, sebenarnya semua nggak ada jaminan, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang bisnis ya, apa jaminan utama kita? Ya, secara otomatis teman-teman ya, kalau teman-teman misalnya berinvestasi di saham secara nyata di bursa saham naik turun, ternyata ketika teman-teman beli harga sahamnya turun, ya itulah konsekuensi dari sebuah investasi ya. Jadi teman-teman siap untung siap rugi. Akan tetapi karena kita ini belum memasuki bursa, kita ada yang namanya jaminan khusus di situ teman-teman ya. Jaminan khusus, jaminan keamanan. Apa itu? Jaminan keamanannya adalah proyek itu sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat ini sebenarnya pembangunan proyek di Skyway ini bukan murni 100% bisnis keuangan ya teman-teman ya. Jadi bisnis real karena kita bangun proyek infrastruktur real teman-teman. Ya itulah jaminan kita. Ketika infrastruktur itu ya kita menyelesaikan tahapan pembangunan pengembangan 15 detik dan banyak minat pasar untuk mengambil proyek kita, tentunya dengan sendirinya keuntungan itu akan tercipta, teman-teman ya. Itulah jaminannya, teman-teman ya. Bagaimana caranya untuk menjadi mitra aktif? Teman-teman bisa hubungi mitra aktif, teman-teman ya. Teman-teman cukup klik for partner ya. Klik untuk menandatangani surat perjanjian sebagai mitra aktif, teman-teman bisa langsung ikuti panduan untuk mempromosikan peluang yang kita berikan dan teman-teman mulai bisa mendapatkan bonus ya. Di awal-awal teman-teman bisa dapatkan bonus hingga 4 kedalaman itu yaitu sebagai partner. Berapa lama rata-rata perusahaan IPO? Rata-rata perusahaan IPO itu ya antara 7 tahun sampai belasan tahun teman-teman, tergantung tingkat kesulitan perusahaan teman-teman ya. Jadi di sini ya, di sini tentunya masing-masing perusahaan itu berbeda-beda. Akan tetapi jika dilihat ya perkembangan proyek Skyway pada saat ini yang cuman sudah sekitar 6 tahun berjalan ini dan kita sudah menyelesaikan 90% tahapan pembangunan, tentunya itu adalah waktu yang benar-benar cepat dan luar biasa hebat teman-teman. Karena apa? Karena kita proyeknya bukan retail, tetapi infrastruktur yang dimana kita benar-benar membangun mulai dari awal dan bahkan dari bahan baku varian transportasi kita aja kita tidak mengambil produk dari lain atau tidak memakai sistem manufaktur teman-teman. Jadi kita benar-benar menciptakan semuanya mulai dari awal dan tentunya ini adalah sebuah sinyal yang luar biasa jelas bagi teman-teman untuk melihat bagaimana perusahaan kita atau Skyway itu memiliki sebuah kredibilitas yang tinggi, teman-teman. Apa landasan dari harga $1 per lembar saham di Skyway? Landasannya adalah tadi ya, nilai kekayaan intelektual sekitar 400 sekian miliar tadi landasannya, teman-teman. Itu diterbitkan dari sekitar 400 miliar lembar saham ya, secara otomatis jika dibagi ya nilainya $1 dan $1 ini adalah
target harga terendah di pasar. Mengapa? Karena rata-rata harga saham di bursa saham itu belasan dolar. Mengapa Skyway tidak mencari investor besar? Ya, crowdfunding itu bukan berarti kita khusus mencari investor kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi crowdfunding itu dalam artian luasnya kita membuka semua lapisan investor baik dalam skala kecil maupun besar-besaran untuk ikut membangun perusahaan kita. Pertama itu, kemudian yang kedua agar proyek kita itu lebih cepat dikenal oleh kalangan masyarakat. Coba bayangin kalau kita nggak pakai crowdfunding, teman-teman tentunya nggak ngerti kalau ada sistem transportasi yang akan lahir seperti halnya Skyway saat ini. Dan tentunya itu adalah media promosi sendiri bagi perusahaan untuk mengenalkan proyeknya di berbagai negara, teman-teman. Kemudian, apakah pandemi akan mempengaruhi harga saham Skyway saat IPO? Jelas, teman-teman, jika saham Skyway itu sudah listing market, itu akan berpengaruh. Tetapi karena kita itu untungnya pada saat pandemi seperti ini, itu kita untungnya itu belum masuk market, jelas tidak berpengaruh apa-apa. Dan bahkan kemarin pada tahun 2020, pada saat booming ya, pandemi COVID itu booming, kita justru terus melakukan pembangunan meskipun skala investasi kita menurun drastis, teman-teman. Akan tetapi itulah luar biasanya perusahaan kita. Kita selalu bisa ya memakai waktu dengan cara yang seefisien mungkin sehingga kita terus bisa membangun proyek dan mengejar target sesuai dengan rencana perusahaan, teman-teman. Oke? Nah, kita buka jika teman-teman ada yang ditanyakan. Jika ada yang tanyakan, teman-teman bisa chat ya. Oke, jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa chat. Suara saya masih jelas ya? Jelas. Jelas ya suara saya? Oke. Jika ada yang tanyakan, silahkan. Ini adalah sesi akhir.
Halo teman-teman, sudah? Sudah? Ada yang tanyakan Pak Windu? Suaranya ada? Ya, suaranya di unmute, Pak. Ya. Sementara saya sudah jelas, Pak Cipta. Ya, sudah jelas. Melihat dari berita-berita lokal, internasional, ya ini suatu bentuk motivasi tersendiri pada pribadi saya dan mitra-mitra yang saya ajak supaya tetap dalam suasana yang kondusif. Ya memang orang yang mau mencari finansial yang instan itu ya satu pemikiran yang ya jadi saya memaklumi lah ya orang ini kalau invest ya pengennya ada hasil secepatnya cuma prinsipnya saya memberi edukasi apa yang disampaikan dasar awal bahwa proyek kita ini bukan keuangan tapi proyek real. Ya benar Pak Windu, proyek real kita ya. Karena kalau proyek keuangan, kalau keuangan itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memasuki bursa saham, begitu. Kalau kita ini benar-benar ngebangun proyek yang real, yang ada di lapangan, dan bahkan kita bisa melihatnya secara langsung, dan bahkan teman-teman ada rencana sih nanti ke Dubai ya, menghadiri acara World Expo itu, tapi saya sendiri juga masih melihat kondisi juga ya, soalnya ada pandemi kayak gini ya, saya sendiri juga mikir-mikir juga gitu. Nah ini paparannya sangat jelas, kira-kira ada nantinya cara-cara operasikan web saat sudah dapat dividen dan jual saham Pak. Ya, sebenarnya gini Pak, Pak Rama ya, untuk penjualan dividen dan saham itu nanti jelas akan ada panduan dari tim kita. Jadi saya sendiri siap support teman-teman dan bahkan Pak Edwin dan semua tim leader siap support. Akan tetapi gambarannya kalau kita itu penjualan saham itu sebenarnya cukup sederhana, sama dengan penjualan saham pada umumnya, seperti halnya forex, komoditi, ya, saham, cryptocurrency. Jika teman-teman pernah bermain di cryptocurrency ataupun forex ya sama. Di situ ada platformnya, ada pasang harga untuk jual dan bahkan ada pasang harga untuk beli. Kita tinggal pasang berapa sih ini jumlah saham yang kita miliki atau yang mau kita jual gitu kan. Kemudian kita klik sell, ketika nanti pada chartnya itu menyentuh harga saham yang kita pesan, secara otomatis saham kita terjual, berubah menjadi dolar dan bisa kita withdraw. Ya, kalau dividen itu kita juga ada platformnya, tentunya itu lebih mudah karena kalau dividen kan berupa dolar langsung, jadi kita tinggal mencairkannya melalui money changer yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, teman-teman, kita setiap minggu ya, teman-teman ya, karena ini acara ini disajikan secara langsung oleh Skyward Community ya, syukurnya saya dipercaya sebagai pembicaranya setiap minggu dan diharapkan memang acara ini untuk mensupport teman-teman untuk mengembangkan ya bisnis teman-teman. Jadi teman-teman sebisa mungkin undang sebanyak-banyaknya calon-calon mitra atau calon-calon investor untuk menghadiri acara Zoom meeting yang diselenggarakan setiap hari Selasa pukul 20.15 hingga 21 ya, sekitar 1 jam. Akan tetapi ini sudah lewat ya jamnya ya, jam 9:30 ya. Tapi kalau kita lihat memang ini waktu yang sangat singkat karena kalau dihitung tadi kita mulai jam 8.15 ya, selesai kalau 1 jam itu kan 9:15, jadi ini cuma 1 jam 1/4. Jadi ini waktu yang cukup singkat sih untuk Zoom meeting teman-teman ya.
Oke, ada lagi yang lain yang ditanyakan? Baik, teman-teman, saya membuka juga ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bisa langsung dikirim ke WA saya untuk bekal pembahasan meeting Zoom selanjutnya atau minggu depan, teman-teman ya. Tadi ada 10 pertanyaan yang baru-baru, itu tentunya ya juga berdasarkan rekomendasi teman-teman juga. Makanya teman-teman selama 1 minggu ini bisa menanyakan mana apa-apa yang sekiranya ya ditanyakan oleh mitra-mitra di lapangan ya, dan tentunya itu akan sangat membantu teman-teman ya. Oke, baik. Bagaimana? Tanggal 16 itu jadi enggak itu, Pak? Belum ada linknya ini. Ya, tanggal 16 itu jadi, Pak. Ya, jadi sesuai dengan agendanya, dan itu melalui Zoom ya. Kalau saya boleh ini itu melalui Zoom ya, seperti itu. Itu teman-teman cukup yang diberi tugas seperti itu cukup 5 menit. Intinya teman-teman perkenalan dulu, dulu apa sih alasan teman-teman untuk ikut, kemudian apa alasan teman-teman untuk bisa aktif membangun bisnis, dan pesan-pesan teman-teman untuk bisa memotivasi ya audien untuk bisa ikut bersama-sama dengan kita membangun proyek kita ya, agar bisa kita sukses bersama, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi singkat saja 5 menit bisa dirancang kata-katanya ya, mulai dari sekarang. Oke, ada lagi yang lain? Siap? Kita tutup ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya hingga saat ini, teman-teman dengan setia mengikuti acara dari Skyward Community ya. Semoga ini akan menjadi sebuah ya momentum yang luar biasa dahsyat untuk perkembangan Skyward Community di Indonesia, dan tentunya dengan berita-berita yang bermunculan, berita-berita positif tentunya, apalagi kemarin detik.com pun ya juga memberitakan perkembangan proyek kita di Indonesia, dan tentunya itu adalah sebuah senjata yang ampuh buat kita untuk mengembangkan Skyward Community di Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Sehat, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman selalu di masa pandemi ini. Sukses selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Mas. Terima kasih, Pak. Yuk, sukses selalu. Salam sehat.